Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para pemirsa semuanya, para pencinta YouTube Kusatiri Channel. Sekarang kita akan membahas bagaimana menyusun laporan hasil PTK yang akan kita lakukan untuk Jika judulnya upaya meningkatkan prestasi belajar siswa, prestasi belajar atau hasil belajar ya. Kelas 4 mata pelajaran IPA, materi gerhana matahari dan bulan, metode generasi. Nah, maka ini yang harus kita kerjakan di penelitian kita. Ini untuk contoh lembar pengesahan. Nanti Bapak Ibu, ini nanti sebelum kita ke analisis data ya, ini saya memaparkan secara umum dulu tentang isi dari laporan. Jadi halaman pengesahan ini nanti ada judul mata pelajaran bidang kajian. Bidang kajian ini menyesuaikan dengan bidang kajian yang ada di proposal kita. Kemudian untuk ketua peneliti ini nama Bapak dan Ibu ya. NIM-nya nama Bapak, NIM Ibu Bapak dan Ibu, NIM-nya, kemudian programnya, pengetahuan jurusan, fakultas, universitas, nomor sendiri, ini alamat nomor telepon Bapak dan Ibu. Kemudian nama penelitian. Di bawahnya ini ada Tangerang 8 Desember, penelitinya siapa, kemudian nama kepala sekolah. Selain ada lembar pengesahan, di bawah ada lembar persetujuan. Jadi nanti ada lembar halaman persetujuan. Halaman persetujuan itu untuk menyatakan bahwa PTK kita sudah di ACC. Oleh siapa? Nah, laporan PTK ini upaya peningkatan belajar siswa dengan gerhana tahun sekian. Ini ada 2 lembar persetujuan. Itu pertama oleh supervisor yang Bapak Ibu tunjuk, kemudian dari saya sendiri. Ini lembar persetujuan. Kemudian yang selanjutnya setelah lembar persetujuan ada abstrak. Nah, ini kemarin kita ditanya abstrak itu apa. Nah, cara menulisnya seperti ini. Lucu nggak? Kelihatan nggak di layar? Abstrak itu ini merupakan intisari dari PTK kita. Di abstrak ini ada nama kita, ini tata cara nulisnya, nama kita, kemudian judulnya, habis nama jangan lupa NIM, habis NIM itu judul. Nah, di sini langsung ke arah hasil penelitian, berbicara kita penelitian kita seperti apa. Jadi gitu ya, jadi kita langsung bicara tentang penelitian kita. Berdasarkan hasil tes dalam bidang IPA pada kompetensi dasar 9.3 menjelaskan terjadi gerhana pada semen menunjukkan rendahnya tingkat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran itu. Nah, ini yang bahasa pertama itu hasil dari prasiklus diuraikan. Kemudian yang kedua baru mengarah kepada dengan adanya rendahnya itu maka kita mensiasati dengan metode. Penggunaan metode demonstrasi. Ya, kemudian metode dalam materi ini pembelajaran upaya peningkatan guru dalam rangka meningkatkan siswa terus diuraikan. Jadi uraikan sekilas tentang metode atau media yang kita gunakan dalam penelitian kita. Ini di alinea ke-3. Ini. Di alinea ke-4 ini kita lihat bagaimana upaya yang kita lakukan. Setelah metode kita gunakan, maka kita melakukan tindakan. Ya, melakukan tindakan dengan cara apa? Tindakannya dilakukan dengan perbaikan pembelajaran. Nah, setelah itu di alinea ke-5 ini tentang hasilnya. Hasil dari penelitian yang kita lakukan. Termasuk di dalamnya adalah kesimpulannya. Jadi ini 2 siklus 1 hasilnya ini, rata-rata ini, siklus 2 ini, hasil rata-ratanya ini, sehingga ketuntasan terdapat ketuntasan siklus 2. Nah, maka ini mencapai ketuntasan secara klasikal dikatakan tuntas. Ya, kesimpulannya. Dengan demikian, nah, bahasa dengan demikian ini merupakan kesimpulan. Dengan demikian untuk memperoleh hasil belajar yang lebih berkualitas maka dianjurkan menggunakan metode demonstrasi dalam pembelajaran gerhana matahari. Seperti itu contohnya. Nah, nanti setelah itu baru kata pengantar. Ya, kata pengantar ini ke tutor, kemudian ke kepala sekolah, kemudian ke rekan sejawat dan guru-guru di sekolah tempat Bapak dan Ibu. Kayak gitu. Nah,
daftar isinya ini apa aja? Ada halaman judul, halaman pengesahan, halaman persetujuan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Ini harus dilengkapi nanti. Kemudian sistematika di bab 1 itu ada pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah dan pemecahannya, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Dan di bab 2 ini kajian pustaka, kajian teori, kerangka berpikir, hipotesis. Kemudian bab 3 pelaksanaan penelitian, lokasi mana, subjek penelitian, metode penelitian. Ini tinggal nyalin dari proposal yang kita buat kemarin. Nah, di bab 4 baru kita rangkai hasil penelitian dan pembahasan. Jadi ada 2 di bab 4. Dan di bab 5 kesimpulan dan syarat. Sehingga yang terakhir ada daftar pustaka. Ini contohnya kayak gini. Kita lihat lagi selanjutnya. Ini dari daftar tabel. Selain ada daftar isi, ada daftar tabel diuraikan daftar tabelnya apa aja. Di sana kan nanti Bapak Ibu udah harus ke tabel. Ada daftar gambar kalau ada gambarnya, ya. Pengelompokan siklus ini gimana, gambar kerangka berpikir seperti apa. Kemudian lampirannya contoh perangkat pelajaran, instrumen penelitian, personalia penelitian, kurikulum vitae dan data penelitian. Itu ya. Ini untuk ini pendahuluannya itu baru kemarin di proposal ada A latar belakang bab 1. Nah, itu kan salah. Nah, sekarang yang seperti ini ada di laporan hasil. Jadi tinggal menyalin yang ada di proposal yang kita buat. Gitu Bapak Ibu ya. Ini rumusan masalah, ini pemecahan masalahnya, ini tinggal nyalin, termasuk manfaat hasil penelitian. Nah, ini lagi tujuan penelitian. Ini masih banyak yang salah tujuan penelitiannya seperti ini nih bikinnya. Ada mendeskripsikan sama menganalisis. Kemarin di tugas 1-2-nya banyak yang salah masih. Makanya nilainya jadi nggak sempurna. Ini dari kita ambil dari. Nah, kajian pustaka juga sama. Ini diambil dari proposal kita, penjelasan tentang belajar. Kemudian nanti ada penjelasan lain. Jangan lupa kalau yang mengambil dari internet, silakan boleh juga dimasukkan. Oke, ini langsung kita percepat karena ini adanya di proposal ini sudah ada ya. Ini materi. Nah, ini metodologinya, ini yang kita gunakan, tekniknya. Dan sekarang kita lihat bab 4. Bab 4 ini apa isinya bab 4? Oke. Di bab 4 ini kita berbicara ada 2 pembahasan, yaitu hasil penelitian. Kemudian satu lagi ada tadi selain hasil ada lagi pembahasan ya, ada 2. Hasil penelitian dan pembahasan. Itu di ada di bab 4. Nah, sekarang kita lihat sini. Hasil penelitian kita menjelaskan tiap siklus yang kita lakukan. Di sini penelitian tidak akan kelas untuk siklus 1 telah selesai dilaksanakan pada tanggal ini dilaksanakan pada tanggal tanggal berapa? Ini harus jangan tanggal September ya. Tanggalnya misalnya tanggal 2 September ini langsung di real. Dan hasil pelaksanaan siklus 1 sebagai berikut. Ini jelaskan perencanaannya seperti apa. Ini contohnya kalimatnya. Silakan dibaca dulu tuh. Jadi tahap perencanaan, peneliti menyusun beberapa instrumen, perangkat yang dipersiapkan meliputi RPP, soal lembar kerja, soal evaluasi, lembar observasi. Nah, ini untuk kegiatan di siklus 1. Kemudian pelaksanaan tindakan. Kenapa prasiklus tidak dijelaskan? Karena prasiklus kita tidak teliti. Karena itu mah dasar dalam kita untuk melaksanakan penelitian. Jadi prasiklus tidak dijelaskan di sini kecuali pada saat Bapak Ibu melaksanakan bab 3 di proposal baru dijelaskan. Kalau di sini hanya menjelaskan siklus 1 dan siklus 2. Kemudian pelaksanaan tindakan, guru atau peneliti ini menyampaikan materi. Ini pelaksanaan tindakan ya. Nah, di sana uraikan alokasinya berapa jam, kemudian dilaksanakan pada hari kapan gitu ya. Ini harus diuraikan di situ. Jadi jangan lupa dijelaskan.
pada hari Selasa 11 September. Nanti tanggal 11 September pelaksanaan tindakannya. Dengan langkah-langkahnya, diuraikan langkah-langkahnya. Ini penjelasan pada saat kita melaksanakan siklus 1, kegiatan awal Bapak Ibu ngapain, kemudian nanti di kegiatan inti ngapain, ya, sampai pada di kegiatan akhir. Kemudian ada yang ketiga, melaksanakan observasi. Jadi di sini observasi dilakukan oleh guru, teman sebaya, teman sejawat ya. Nah, ini dilakukan. Nanti diuraikan Bapak Ibu hasil observasinya apa. Ya, mereka kita pinta datanya dimasukkan ke dalam uraian penjelasan di sini. Nah, setelah itu ada refleksi. Nah, jadi dari hasil pengamatan itu direfleksi. Jadi apa sih sebetulnya yang dilakukan pada saat pembelajaran di siklus 1 tadi? Nah, maka kita melaksanakan refleksi. Di sini dengan kegiatan perencanaannya bagaimana, pelaksanaannya seperti apa, pada saat observasi bagaimana. Nah, sehingga dari refleksi ini tujuannya terdapat masukan dari teman sejawat kita. Nah, pada siklus diperoleh data kualitatif. Nah, ini tadi yang ditanya sama Pak siapa tadi, Pak Amir apa siapa tadi nanya. Ini tentang Pak Kadapi yang namanya kualitatif dan kuantitatif. Yang termasuk data kualitatif itu lembar keaktifan siswa dan lembar kinerja guru, itu data kualitatif. Sedangkan data kuantitatif itu nilai. Nah, data kualitatif itu diperoleh dari hasil pengamatan berdasarkan data yang menggunakan instrumen, ya. Kalau yang kuantitatif itu nilai, bulat nilai ya, nilai kita, nilai siswa yang diperoleh dalam pembelajaran kita. Nah, sehingga masuk. Nah, ini dapat data semacam ini nih. Diperoleh data. Ini data yang kita ambil pada saat siklus 1. Tuh, ini datanya. Jadi diperoleh nilai KKM sekian, si A dapat sekian. Nah, ini kita nanti dari data ini kita peroleh berapa jumlah nilainya, rata-rata kelasnya berapa, nilai tertinggi berapa, nilai terendah berapa. Jadi tampilkan tabel di bab 4 ini. Nah, tapi setelah tabel kita harus terbiasa, setelah kita tampilkan tabel itu harus kita jelaskan kesimpulan dari tabel itu. Jadi berdasarkan data di atas diketahui jumlah siswa ada sekian orang, jumlah nilai sekian, rata-rata nilai sekian, dan nilai tertingginya ini jelaskan. Sehingga nanti kita kelompokkan atau kita klasifikasikan. Jadi kelompok A itu nilainya 85 sampai 150. Kelompok B 70 sampai 84. Ini kok 150 ya. Gede amat nilainya. 100 ya. Karena nilai maksimal itu 100 nilainya. Jadi nilai dari ini yang A itu 85 sampai 100, yang B itu 70 sampai 84, yang C-nya di bawah 70. Gitu ya. Nah, sehingga setelah kita memperoleh penjelasan ini kita buat grafik. Ya, dibuat grafik. Syukur-syukur Bapak Ibu nanti bisa membuat grafik dengan menggunakan pakai Excel, gampang ya. Ini grafik yang muncul seperti ini. Nah, sehingga Bapak Ibu bisa jelaskan grafiknya ini. Penjelasan dari grafik yaitu begini, kelompok A ada 7 siswa. Kayak gitu ya. Ini penjelasannya. Sehingga kemudian penelitian selanjutnya ini kita lakukan. Ini kesimpulan dari siklus 1. Kemudian siklus 2. Nah, gitu ya. Siklus 2-nya kayak gimana? Nah, jadi setelah kita peroleh penelitian tindakan siklus 2 telah dilaksanakan dengan langkah-langkah yang tempuh pada siklus 2 hampir sama dengan siklus 1. Ini udah mengarah kepada siklus 2 gitu, kasih judulnya. Nah, perencanaannya ngapain siklus 2? Diuraikan sama Bapak Ibu. Perencanaannya ngapain ya? Kemudian di sini kita dalam perencanaan ini diperoleh RPP-nya kita itu diperoleh dari hasil refleksi si pengamat. Masukan-masukan observer atau pengamat ini kita masukin ke sini. Diuraikan masukannya. Nih. Misalnya siswa di penjelasan supervisor. Jadi siswa itu jangan sampai tegang kalau
pada saat pembelajaran ada teman Bapak Ibu yang masuk kelas di belakang misalnya sebagai observer. Diuraikan ini di siklus 2. Pelaksanaan tindakan di siklus 2-nya ngapain? Uraikan lagi kegiatan awal ngapain, kegiatan intinya ngapain, kegiatan akhirnya ngapain. Dan pada saat observasi, pada saat observasi apa saja yang dilakukan. Ini. Ya. Nah, baru kita melaksanakan refleksi. Refleksinya apa saja? Nah, ini setelah itu kita peroleh nilai di siklus 2. Ini nilai siklus 2. Nah, setelah itu, setelah dapat nilai siklus 2, dikasih penjelasan berdasarkan uraian di atas bahwa terdapat oleh nilai sekian. Ini setelah dilakukan siklus 2. Kemudian setelah siklus 2, di sini ada tabel nilai siklus ya. Nilai rentang berdasarkan interval jumlah nilai siswa. Jadi ini sekian. Jadi ini 50-50. Nanti kita bandingkan perolehan nilai di siklus 1 dan perolehan nilai siklus 2. Nah, ini dibuatkan tabel. Di akhirnya kasih penjelasan tabel. Gitu ya. Nah, setelah itu pembahasan. Tadi A adalah hasil penelitian ya, pelaksanaan. Yang B-nya ini pembahasan. Kita bahas pembahasan data tiap siklus. Nah, ini kita bahas data siklus. Data siklus 1 ini tabel ini ya. Bandingkan dengan prasiklus, ini prasiklus atau sebelum siklus, ini pelaksanaan siklus 1. Nah, ini hasilnya kayak gini. Kasih penjelasan lagi. Nah, lihat sini. Kemudian ini hasil refleksi ya. Untuk keberhasilan itu maka diadakan siklus 2. Nah, hasil siklus 2-nya gini. Dibandingkan nilai siklus 1, nilai siklus 2. Nah, ini dibuat tabel. Setelah dibuat tabel, buat lagi grafik perbandingannya kayak gini, sehingga nanti akan terlihat perbandingan nilai siklus 1 dan perbandingan nilai siklus 2. Ini siklusnya, perbandingannya ya kayak gitu. Nah, ini siklus 1 dan siklus 2. Bisa gitu Bapak Ibu ya. Nah, terus buat grafiknya. Pengujian hipotesis bahwa di sana penelitian ini dikatakan berhasil apabila rata-rata tes hasil belajar berkonsep gerhana diproses di atas nilai KM 70 mendapat nilai KKM sebanyak 70%. Pada akhir siklus 2 rata-rata 85,3 dengan jumlah yang sudah tuntas 30 anak atau 100% dan yang belum tuntas 0%. Jadi berdasarkan tersebut penelitian dikatakan berhasil. Tinggal kita buat kesimpulan dan saran. Kesimpulannya gimana? Dari hasil penelitian, hasil kesimpulan secara khusus, secara umum berkaitan dengan PTK kita. Dari hasil ini disebut bahwa metode demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Melalui metode demonstrasi akan lebih kreatif dan seterusnya. Saran, nanti Bapak Ibu buat saran bagi guru, saran bagi siswa, gitu ya. Kemudian bagi sekolah. Nah, ini kayak gini dapatnya. Ya, Bapak Ibu ada gambaran ya. Oke, sip. Kalau sudah ada gambaran, syukur, alhamdulillah. Kemudian selanjutnya ini sudah saran bagi guru, saran bagi siswa, saran bagi sekolah. Dan daftar pustaka. Daftar pustaka ini terus berdasarkan abjad ya. Ini masih ada yang kurang pas ini, belum berdasarkan abjad. Oke, kemudian ini lampiran ya. Lampiran, RPP ya, dan seterusnya. Mungkin itu saja secara sekilas tentang cara membuat laporan yang diperoleh dari hasil data siklus 1 berdasarkan analisis data. Terima kasih. Assalamualaikum.